Maka Nabi itu hadir adalah untuk menyempurnakan akidah, akhlak sebelumnya, bukan membawa ajaran baru, bukan membawa agama baru. Nabi Muhammad khalifah, itu penting Pak. Nabi Muhammad generasi pertama khalifah, generasi berikutnya kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian terus kepada Bani terakhir adalah Turki Utsmani. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya misi Rasulullah itu membawa akidah. Akidah ini yang sudah hancur di akhir zaman ini. Akidah ini adalah sesuatu kekuatan yang ada di dalam jiwa kita, Pak, yang tidak bisa digoyangkan. Itu akidahnya. Tapi kalau masih bisa goyang, itu bukan akidah. Ambo analogikan mereka, Pak. Abu Bakar ketika waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, coba Abu Jahal untuk merayu Abu Bakar supaya kekuatannya, keyakinannya berubah terhadap Nabi. Karena Abu Bakar seorang yang berpengaruh, Pak. Apabila Abu Bakar tidak percaya ke Nabi, akan banyak pengikut-pengikut Mekah itu tidak akan percaya ke Nabi. Maka kekuatan pertama yang didaketi oleh Abu Jahal adalah Abu Bakar. Dipanggil dek Abu Jahal. Apa kecek Abu Jahal? Wahai Abu Bakar, itu sahabatmu yang engkau yakini, yang engkau puji-puji, malam tadi nyoba rangkek keceknya ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, kate ke langit dan ke tujuan, turun balik pagi kau nyala tiba siko. Apa kira-kira pendapatmu wahai Abu Bakar? Coba cari apa akidah itu. Apa kecek Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, ambo diajak oleh Rasulullah dan kemudian diberikan ajaran oleh Rasulullah bahwasanya agama itu turun dari langit. Lalu kemudian dari langit ke bumi. Kalau kini Muhammad dari bumi ke langit, apakah salah? Itu dialog antara Abu Bakar dengan Abu Jahal. Ikonan akidah, Pak. Apa kata Abu Bakar? Andai kata tembok itu terlihat putih oleh mataku. Iko mata ambo macam lihat tembok itu putih. Ambo yakin tembok itu warna putih ya, kata Abu Bakar. Karena mata ambo macam lihat putih ya. Tapi ketika datang Rasulullah, nyo mengecek tembok hitam, ambo bohongkan mataku dan ambo akan mengecek tembok itu hitam. Nah, kira-kira paham tak maksud? Itu yang keyakinan tuh. Tidak bisa goyang, Pak. Coba kita ulang balik, Pak. Jadi Abu Bakar mengecek, tembok itu putih. Matamu mencalian putih. Ambo yakin tembok itu pun putih. Tapi datang Muhammad setelah itu, keceknya, wahai Abu Bakar, tembok itu bukan putih tapi warnanya hitam. Maka aku bohongkan mataku dan aku akan mengatakan tembok itu hitam. Itu adalah keyakinan tuh, Pak. Jadi mandak goyang. Akhirnya kalau akidah tak ada, orang ragu-ragu lagi jadinya. Mana ndak tahu mana yang benar, ndak tahu mana yang salah lagi. Itu karena akidah digoyang. Coba lihat Abu Bakar, tidak bisa digoyang sama sekali. Makanya di akhir zaman ini banyak orang yang ragu-ragu, kemudian akidah pun mudah digoyang. Nah, kondisi gini, Pak, digoyang sedikit saja maka dia goyang. Itu tidak akidah. Akidah itu kekuatan, keyakinan yang ada di dalam diri kita yang tidak bisa digoyang oleh siapapun. Itu akidah. Itu kelebihan dari umat muslim, Pak. Maka ketika ditawarkan agama atas nama toleransi, atas nama pluralisme, atas nama apalah namanya, makanya mengecek lakum di hukum. Itu, Pak. Ikut jati diri orang muslim.
Lalu orang yang menyatukan kue akidahnya, apa efek akibatnya terhadap akidah? Akan baik tingkah lakunya, Pak. Ya, kalau orang akidahnya bagus, tingkah lakunya akan baik. Contoh, Umar bin Khattab ketika dia pulang dari Madinah dengan Abdullah bin Dinar mengatakan, ada seorang anak yang sedang mengembala. Lalu kemudian Umar ingin menguji anak itu, tingkat keimanannya. Kecil Umar, wahai buyung, coba jual 1 ekor saja kambing, ya. Jual 1 ekor saja kambing itu ke saya. Lalu apa kata anak ini? Ini bukan punya saya wahai Tuan, tapi ini punya majikanku. Apa kecil Umar? Kan kambingku banyak, cie saja dijualnya tak akan tahu dah. Apa kecil anakku Bang? Wahai Tuan, memang orang tidak akan tahu ketika ambo jual kambingku karena kambingku banyak, tetapi kemudian aina Allah? Di mana Allah? Pertanyaan Bang. Aku akhlak orang-orang yang punya akidah kue. Maka akidah kue itulah yang kembali disempurnakan oleh Rasulullah. Kemudian akidah ini disatukan dengan tauhid. Tauhid itu asal katanya adalah dari wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan itu mengesahkan Allah. Berarti akidah digabungkan dengan tauhid bernama akidah tauhid. Berarti keyakinan bahwasanya Allah itu satu. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Sering kamu ceritakan, Nabi itu garis keturunannya adalah dari Ibrahim alaihissalam. Kita runut Pak, Rasulullah diate bapaknya Abdullah, diate Abdul Muttalib, kemudian Hasim, kemudian Abdul Manaf, kemudian Kilab, kemudian Qusay, kemudian Murrah. Bapak Murrah itu kemudian adalah Ghalib kemudian Fihir kok keteknya bernama Fihir Pak, kadangnya adalah Quraisy. Makanya Rasulullah itu keturunan Quraisy. Ya Fihir, dari Fihir kok garis keturunan Fihir kok lah. Ya. Kita ulang, Abdullah Muhammad, kemudian Abdul Muttalib, dia itu Hasim, kemudian Abdul Manaf, kemudian Kilab, kemudian Qusay, kemudian setelah itu Ghalib, Fihir punya bapak namanya Malik punya bapak namanya Adnan punya bapak namanya Kinanah punya bapak namanya Khuzaimah punya bapak namanya Mudrika punya bapak namanya Ilyas punya bapak namanya Mazar punya bapak namanya Nazar punya bapak namanya Adnan punya bapak namanya Ilyas punya bapak namanya Ismail punya bapak namanya Ibrahim alaihissalam. Nah, itu katanya. Ya. Jadi garis keturunan Rasulullah itu dari Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika Rasulullah itu kan dari Bani Hasim. Nah, Bani Hasim ini adalah bani yang paling terhormat, suku yang paling terhormat yang ditugaskan mengurus Ka'bah, mengurus Baitullah. Tapi sebelum Rasul Bani Hasim kok ada suatu suku jauh sebelumnya Pak yang mengurus Ka'bah kok. Musim haji kan datangnya bukan pada Nabi saja Pak, pada Nabi Rasulullah Muhammad, tapi datangnya setelah Ibrahim alaihissalam. Kerja itu kisahnya adalah kisah dalam Idul Adha. Dari situ awal datangnya. Jadi haji kok bukan masuk Nabi saja Muhammad saja, tapi sudah ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ditugaskan orang itu untuk mengurus Baitullah. Sebelum Bani Hasim mengurus itu ada satu bani dahulu yang mengurus itu namanya Bani Khuzai. Bani Khuzai dipimpin oleh seorang kaya, seorang lakayonya, kemudian jabatannya pun tinggi, kemudian dia punya pengaruh namanya Amru bin Luhai. Dari sekolah asalnya berhala itu ada Pak. Kalau sepeninggal Nabi Ibrahim dahulu berhala kota ada. Ya. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, orang berpegang kepada agama tauhid la ilaha illallah. La jauh ditinggal Nabi Ibrahim, baru datang Bani Khuzai. Ketika Amr bin Luhai menjalankan perdagangannya dari Mekah ke negeri Syam, yaitu dari Suriah, akhirnya di tengah jalan nampaklah suku dan menyembah berhala. Sukunya suku Amalik namanya Pak. Menyembah berhala.
Lalu ditanya dia Amr bin Luhai, wahai Tuan, apa yang kalian sembah? Suku kau mengecehnya, wahai Tuan, kami menyembah Tuhan kami. Kalau kami ingin minta hujan, kami minta ke Tuhan kami. Kalau kami ingin kambing kami berkembang biak, kami minta ke Tuhan kami. Kalau kami ingin padi kami berkembang, maka kami minta pada Tuhan kami. Setiap kami minta, kata mereka, Tuhan kami memberikan apa yang kami minta. Sehingga hidup suku Amaliko sejahtera, Pak. Sejahtera. Apa kecek Amr bin Luhai? Wahai Tuan, boleh tak ambo bawa lo ke Mekah? Aku asal. Boleh tak Tuhan ini juga aku bawa ke Mekah, ke kampungku? Kecek suku Amari, silakan Tuan. Nah, inilah kemudian yang dibawa Tuhan dan paling gadang, berhala dan paling gadang di Amr bin Luhai nyobawa ke Mekah. Itulah berhala yang paling gadang dan ditaruh di dalam Ka'bah, namanya Hubal. Itu Pak, salah. Lalu ketika ditaruh di dalam Ka'bah, karena Amr bin Luhai itu punya pengaruh, Pak. Ini pemimpin di situ diperintahkan setiap suku kok untuk menyembah Hubal itu ketika ingin meminta sesuatu. Kelilingi tawaf itu, Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada Hubal. Dilahirkan patung-patung berikutnya, berhala-berhala berikutnya. Akhirnya berhala ini ada nama Latta, ada namanya Uzza, ada namanya Manat. Itu kisah. Manat ini dari seorang, asalnya dahulu seorang yang dermawan. Suko membuat adonan tepung dan kemudian membuat roti. Setelah itu di roti itu setiap musim haji dibagi-bagikan, Pak. Itu kerajo Manat kok, Pak. Dibagikan. Baik itu kerajonya setiap musim haji, sehingga kemudian ketika meninggalnya orang merasa kehilangan. Sehingga untuk mengenang dari Manat ini, nyobuek cek patung khusus untuk mengenang Manat, dan kemudian mereka sembah patung. Ini asal Manat. Kemudian patung ketek-ketek sampailah 360 banyaknya ketika Rasulullah taklukkan Mekah, nyo hancur patung-patung berhala.